Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, hari ini kita masuk ke dalam pembelajaran tema 3G subtema 4 yaitu tentang perkembangan teknologi transportasi. Nah, apa itu transportasi? Nah, transportasi itu adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, apa itu fungsi transportasi? Fungsi transportasi itu adalah mempercepat perjalanan manusia. Yang kedua itu adalah untuk bepergian ke suatu tempat. Sama halnya dengan perkembangan teknologi yang sudah kita pelajari sebelumnya, perkembangan teknologi pangan, sandang, dan papan. Begitu pula dengan perkembangan teknologi transportasi. Teknologi transportasi itu berkembang dari tradisional hingga ke modern. Nah, berdasarkan ruang lingkup atau tempat, transportasi itu terbagi menjadi tiga. Ada yang di air, ada yang di darat, dan ada yang di udara. Nah, hari ini kita masuk ke dalam pembelajaran transportasi di darat. Zaman dahulu, alat transportasi yang darat itu ada berupa sepeda. Nah, sepeda pertama yang terbuat dari kayu yang dijalankan dengan menggunakan kaki. Nah, sebelum adanya roda, jadi sepeda itu dijalankan oleh kaki. Nah, karena perkembangan modern, perkembangan yang sangat modern, makanya sepeda dijalankan menggunakan roda dengan cara di kayu. Nah, yang kedua ada berupa becak. Becak adalah inovasi dari sepeda. Inovasi dari sepeda yang memiliki rodanya tiga. Nah, yang ketiga itu adalah transportasi yang menggunakan tenaga hewan. Apa ayo? Nah, transportasi yang menggunakan tenaga hewan yang biasa kita sebut dengan delman. Delman menggunakan kuda. Jadi kita menggunakan tenaga hewan untuk menjalankan sebuah delman. Yang selanjutnya adalah pedati. Nah, siapa yang tahu apa itu pedati? Nah, pedati itu adalah gerobak yang dihela oleh sapi. Nah, kita menggunakan tenaga sapi. Pada zaman dahulu, alat transportasi banyak menggunakan tenaga hewan seperti kuda, sapi, unta, dan lain sebagainya. Nah, seiring perkembangan zaman, karena dibutuhkan alat transportasi yang sangat cepat atau memudahkan manusia untuk sampai ke satu tempat ke tempat yang lainnya, makanya disebut dengan transportasi darat yang modern seperti mobil, motor, kereta api. Nah, kereta api dapat dijalankan menggunakan rel khusus dan minimal kereta api itu memiliki 10 gerbong. Berikutnya ada truk. Truk ini adalah inovasi dari mobil. Ada lagi sepeda motor. Sepeda motor itu adalah inovasi dari sepeda. Karena perkembangan zaman, makanya diciptakan berupa motor. Motor tidak menggunakan tidak digunakan dengan cara di kayu, tapi menggunakan mesin yang dapat dijalankan dengan bantuan bensin ataupun solar. Namun, alat transportasi yang banyak digunakan untuk menempuh jarak yang dekat itu adalah berupa mobil dan sepeda motor. Nah, itu adalah alat transportasi. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam alat transportasi air. Nah, pada zaman dahulu, alat transportasi air hanya ada kano dan sampan. Seiring berkembangnya zaman, ada alat transportasi yang disebut dengan perahu. Perahu dikenal dengan alat transportasi air yang dapat dimasuki oleh banyak orang. Perahu ini ada dua jenis, yaitu ada perahu layar dengan menggunakan atau membutuhkan bantuan tenaga angin. Yang kedua ada perahu yang menggunakan tenaga atau bahan solar. Nah, kemudian perahu berkembang lagi menjadi kapal feri. Nah, kapal feri ini berupa kapal yang besar yang dapat mengangkut banyak orang yang biasa digunakan di laut. Nah, ada juga dikenal dengan speedboat. Ada yang tahu apa itu speedboat? Nah, speedboat itu banyak digunakan di tempat wisata. Nah, seperti Pantai Anyer dan pantai-pantai yang lainnya. Itu adalah beberapa uh, teknologi atau transportasi air. Nah, ada yang tidak kalah kerennya, yaitu adalah kapal persiar.
Kapal pesiar yang biasanya disebut orang dengan hotel berjalan, yang fasilitasnya sama dengan hotel, tapi berupa kapal yang besar. Nah, ada yang paling keren lagi. Nah, yaitu adalah kapal selam. Nah, kapal selam ini berbeda dengan kapal-kapal yang lainnya. Kenapa berbeda? Kapal selam dapat berada di bawah permukaan air. Jadi, perahu berada di atas permukaan air, kapal peri berada di atas permukaan air, kapal layar juga begitu. Nah, kapal selam ini khusus berada di dalam atau di bawah permukaan air. Yang terakhir itu adalah alat transportasi udara. Pada zaman dahulu, orang menggunakan balon udara, sejenis pesawat terbang yang dengan sebuah balon yang dipompa hidrogen sehingga dapat mengembang di udara. Nah, selanjutnya itu adalah helikopter. Helikopter itu adalah sejenis pesawat, tapi hanya dapat menampung 4 sampai 6 orang saja. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, orang menciptakan pesawat terbang dengan memiliki kapasitas yang melebihi puluhan orang di dalamnya yang digunakan orang untuk menempuh perjalanan jarak jauh. Nah, pesawat terbang itu memiliki laju yang sangat cepat sehingga pesawat terbang dipilih oleh sebagian orang untuk bepergian yang jarak jauh agar sampai dengan cepat. Nah, jadi transportasi yang biasa digunakan untuk jarak dekat yaitu adalah sepeda, sepeda motor, dan mobil. Sedangkan alat transportasi yang dapat digunakan untuk perjalanan jarak jauh ada kereta api, ada pesawat terbang, dan ada kapal. Nah, begitulah alat transportasi yang dapat berkembang begitu cepat. Nah, mulanya manusia berjalan kaki menggunakan sepeda dan bisa menggunakan mobil yang lajunya sangat cepat. Jadi, alat transportasi bermanfaat memudahkan manusia untuk menempuh jarak suatu tempat ke tempat lain. Nah, anak-anak Misfia, itu adalah perkembangan alat transportasi yang dari zaman dahulu sampai ke zaman modern. Nah, apakah ada pertanyaan? Nah, silakan nanti kerjakan atau jawab pertanyaan yang ada di buku tema. Halamannya nanti Miss Fia ketik melalui WA ya. Dan jangan lupa kirimkan hasil kerjanya ke WA Miss Fia. Biar nanti bisa Miss Fia nilai pekerjaannya. Selamat mengerjakan 3 Alkindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.